Cukup, Alina. Jaga bicara kamu. Kenapa sih, Om? Ini kan acara pernikahan aku. Aku bebas dong, mau ngapain aja. Alina! Heh, diam kamu, Tio. Berani-beraninya ya kamu ngomong sembarangan sama anak saya di pesta pernikahannya? Ya, anak Mbak ngomongin... Diam kamu! Perhatian semuanya. Nih, aku mau kenalin sama adik tiri aku, sekaligus pengkhianat aku. Jadi, dulu waktu aku koma, dia tuh pernah godain calon suami aku. Dan dia juga yang nyebabin aku dulu bercerai. Dan sekarang dengan gak ada malunya, dia tetap ngejar mantan suami aku. Kalau nggak salah itu ada namanya ya, Ma? Itu disebutnya pelakor. Alina! Aku bukan pelakor ya, Kak. Ya terus namanya apa dong kalau bukan pelakor? Bahkan kalian dulu sempat berhubungan kan? Coba kamu jelasin sama aku, apa namanya? Hah? Aduh, sebenarnya ini bukan kesalahan Kejora dan Aditya, tapi kerjaannya Nyai Melati supaya Alina bisa bangun lagi. Alina, cukup bicaranya. Itu semua bukan salah Kejora. Itu salah aku kok. Dan satu hal yang perlu kamu tahu. Kejadian itu semua jauh sebelum kita menikah. Paham? Tolong, kamu jangan seperti ini. Kejora, harusnya kamu tuh malu udah datang ke acara aku. Kenapa aku harus malu? Ngaca, Kak. Kakak nggak kasihan tuh ngeliat suami baru kakak, ngeliat kakak cemburu terus sama aku dan Adit. Please deh, aku tuh nggak cemburu sama kamu. Dan kamu nggak usah bawa-bawa Robi. Karena dia tahu betul kenapa aku benci sama kamu. Cukup, Alina. Kamu kenapa sih? Terus-terusan menyalahkan Kejora? Itu semua bukan salahnya Kejora. Kamu ingat baik-baik. Semuanya salahku. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, catat baik-baik. Itu semua terjadi sebelum kita menikah. Jauh sebelum kita menikah. Hebat ya. Kamu sampai belain Kejora segitunya banget ya, Dit? Iya, jelas. Aku hanya akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Oke? Jadi nggak usah kamu ungkit-ungkit dan menyalahkan Kejora semuanya. Alina, ini semuanya masa lalu. Aku juga sudah menebus semua kesalahan aku sama kamu. Aku menikah sama kamu, kita menikah. Dan aku berusaha menjadi suami yang baik buat kamu. Tapi semuanya kamu sia-siakan kan? Lalu kenapa? Sekarang kamu menyalahkan Kejora. Aku bilang cukup ya, Dit. Kenapa, Alina? Kamu malu? Kamu malu kalau satu ruangan ini semua yang mendengar percakapan kita? Alina, kegagalan rumah tangga kita itu tidak ada hubungannya sama Kejora. Ya. Itu semua karena kamu. Kamu yang tidak bisa menghargai aku sebagai suami kamu. Apa kamu lupa? Kamu lupa? Aku bilang diem. Alina, pernikahan yang baik itu didasari karena dua orang yang memperjuangkannya. Tapi kamu sama sekali tidak memperjuangkan rumah tangga kita. Dan sekarang kamu menyalahkan Kejora. Dit, aku bilang diem, tutup mulut kamu sekarang. Udah, stop. Ya. Berhenti.
Papa sama Mama lihat kan? Acara aku jadi kacau gara-gara Kejora. Bukan karena Kejora, tapi karena kamu sendiri. Papa kok salahin aku sih? Kamu seharusnya tahu, Kejora sama Tante Wila itu keluarga kamu juga. Kamu harus bisa menghormati mereka. Tapi kamu... Dan kamu juga. Kenapa sih? Kamu harus ngungkit-ngungkit masa lalu kita. Lagian, ngapain juga kamu undang-undang mereka kesini segala? Udah cukup! Nggak usah lagi bahas masalah ini. Dan kamu Alina, kamu harus bisa tahan emosi kamu. Tolong hargai suami kamu. It's okay, Pak. Saya nggak masalah. Yang saya paling khawatirin itu cuma Alina. Mama istirahat ya. Ma, Raka seneng banget. Akhirnya sedikit demi sedikit Ma bisa digerakin lagi. Raka selalu berdoa setiap hari. Semoga Mama cepat sembuh, semoga Mama cepat sehat dan bisa normal lagi. Nah, yaudah. Sekarang Raka istirahat ya. Mama langsung tidur ya. Ya, Ma. Iya, aku harus bisa sembuh. Aku harus bisa gerak. Aku harus hancurkan Tias yang ternyata sudah sempat selingkuh sama Widodo sampai punya anak. Dan kamu Alina, kamu harus tahu kalau kamu itu bukan anak dari Agung Subrata. Bu, aku tuh nggak habis pikir deh. Kenapa si Kalina tuh masih aja terus-terusan ngebahas masa lalu? Dia nggak mikirin perasaan suaminya apa? Udah ya, kayaknya kita lain kali nggak usah datang deh ke acara mereka. Meskipun papa kamu yang undang. Ibu capek tuh nggak? Ya ini semua juga salah aku sih, Bu. Seharusnya emosiku juga nggak terpancing sama Kalina. Sekarang pernikahan mereka berantakan gara-gara aku. Biarin aja lah rusak, orang itu salah dia sendiri kok. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Terus kamu sendiri gimana? Kalau emang kamu ngerasa kasihan ya udah, dari tadi kamu diem aja udah. Nggak usah balas-balas segala. Bu, udah cukup ya Kejora. Selama ini tuh kita udah ngadepin hal-hal yang hebat tau nggak? Apa? Kita difitnah, dicelakain, dijelek-jelekin. Mau nambah apa lagi? Pokoknya mulai sekarang tolak semua undangan dari papa kamu. Kalau kamu nggak mau nurut ya udah kamu pergi sendiri aja, Ibu nggak mau. Maaf ya Jora, Ibu jadi emosi. Ya udah kalau gitu Ibu ganti baju dulu ya. Kejadian tadi benar-benar sangat memalukan ya. Ibu nggak habis pikir, ngapain Alina tuh sampai ninggalin pelaminan cuma karena ngeliat kamu sama Kejora. Aneh, mestinya kan dia tetap di sana dong sama suaminya. Iya Bu, aneh ya. Aku beberapa kali kontak fisik sama Robi. Aku lagi malah mikirin soal suaminya Lina, Bu. Kenapa? Ya beberapa kali aku tuh kontak fisik sama dia.
Dan sepertinya tadi itu agak sedikit beda loh, Bu. Sedikit beda gimana maksud kamu? Ya, kalau aku pikir-pikir sepertinya dia menyimpan sesuatu loh, Bu. Dia nggak sebaik yang dia tunjukkan kepada Alina dan keluarganya. Iya ya. Tadi ibu juga lihat senyum suaminya Alina tuh kayak gimana gitu. Ibu juga lihat? Kamu juga? Iya. Udahlah, Bu. Lagian kenapa sih kita mikirin soal Alina dan suaminya? Gak penting. Yang penting bagi aku sih, Aldi baik-baik aja. Kalau sesuatu terjadi sama Aldi, aku tidak akan tinggal diam, Bu. Iya, Nak. Ibu ngerti. Ma, Pa, kita mau pamit dulu ya. Kalian mau kemana? Kita mau langsung bulan madu. Pergilah. Tapi nanti abis bulan madu pulang ke rumah lagi kan? Ya, aku nanti pulangnya ke rumah Robi dong, Ma. Enggak. Kita habis pulang bulan madu, balik dulu ke rumah mama sama papa. Kita mau tinggal di rumah Papa? Enggak, maksud saya itu masa langsung balik pulang ke rumah. Silaturahmi dulu sama orang tua. Ya pokoknya bagaimanapun yang enak buat kalian aja ya. Dan Robi, saya titip Alina. Saya tahu kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Iya, Pak. Dan Alina, jadilah istri yang baik untuk Robi. Hargai dia selalu. Iya, Pa. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Alina, kamu sering-sering kirim kabar ke mama ya. Jangan bikin mama khawatir. Iya, Ma. Tenang aja. Kalau gitu kami pamit dulu. Kamu kenapa? Gak apa-apa, cuman aku masih agak trauma aja. Karena kejadian-kejadian dulu. Yang dulu beda sama sekarang. Kamu nggak perlu khawatir. Ya, udah, Pak, Ma. Kita pergi ya. Dadah, Ma, Pa. Alina. Robi, makasih ya. Kamu udah jadi penolong buat aku. Dan sekarang aku bahagia banget kalau kita udah jadi suami istri. Aku mau ucapin terima kasih karena kamu udah masuk ke dalam kehidupan aku. Sama-sama. Saya juga bahagia bisa jadi pendamping kamu. Makasih ya. Kamu udah bersedia mau jadi istri saya. Kita foto yuk. Aku belum post apa-apa nih di sosial media aku. Robi, kok HP aku diambil sih? Saya nggak pengen honeymoon kita itu diganggu sama orang. Saya pengen lebih intim. Cuma kita berdua. Itu masa HP aku disita? Nanti selesai honeymoon saya balikin. Ngebelin. Jadi tugas kita harus selesai hari ini ya. Ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Rumah ini kami sita.
Dan mulai sekarang, rumah ini bukan milik Bapak lagi. Tapi sudah jadi milik Pak Robi. Termasuk semua aset yang Bapak punya.